Ah, ah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Pertemuan kemarin kita masih berkutat di seputaran teori ya, mengenai konten informasi multimedia ya. Nah ini kalau teman-teman lihat dari beberapa background, terlihat sini ada beberapa infografis. Nah ini infografis yang saya letakkan, tentu mempunyai maksud dan tujuan ya. Kalau infografis sendiri nanti saya akan terangkan berikutnya gitu. Dalam proses masih berkutat di teori gitu. Teman-teman, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Nah, pembahasan sebelumnya atau pembahasan awal saya sudah singgung mengenai konten informasi multimedia ini saya bagi dengan 3 fase. Yang pertama live story, yang kedua lifestyle, yang ketiga live demokrasi. Nah, kenapa saya bagi 3 fase saja? Karena pemahaman saya atau literatur saya atau sintesis saya mengatakan paling tidak apapun yang kita nikmati sekarang dalam perspektif konten informasi multimedia, dia mempunyai 3 fase tersebut ya, atau live story, live demokrasi, dan live story, lifestyle, dan demokrasi. Ini bisa masuk di framing gender, usia, dan seterusnya, bahkan hobi dan seterusnya. Nah, saya akan masuk di terangkan pelan-pelan mengenai life story dalam perspektif teoritis gitu ya. Nah, mengapa kita masih berkutat di proses literatur ini atau review kita? Karena ini paling tidak teman-teman akan memahami konteks ilmiahnya atau proses bagaimana dan untuk apa itu ilmu selanjutnya yang akan kita pelajari gitu, sehingga dari proses kualitatif tadi kita bisa jadi kuantitatifkan gitu. Ini review saya mengenai mata kuliah konten informasi multimedia, karena jujur saya sebenarnya teman-teman kita akan kesulitan mendapatkan literaturnya mengenai mata kuliah ini ya. Life story saya masuk sekarang teman-teman, life story atau mungkin dalam pemahaman sederhana yang disebut dengan gaya hidup, tentu menarik untuk kita diskusikan dalam beragam perspektif gitu, untuk diolah menjadikannya konten yang pasti harus menarik ya, masa dijadikan yang tidak menarik gitu. Nah, life story tadi, disinilah masuk teman-teman sekarang sebagai sarjana atau calon sarjana komputer, bagaimana membuatnya idealisnya gitu ya, membuat menjadi menarik gitu. Kalau tidak menarik ya itu tentu ada sesuatu yang masih harus kita perbaiki gitu. Sama seperti saya, tentu pembahasan seperti ini teman-teman sudah terlihat boring dan seterusnya. Nah, tentu harus terus saya perbaiki gitu, baik dari sisi tampilan dan seterusnya. Nah, konteks life story tadi teman-teman, literatur saya menemukan ya, atau sintesis saya, konteksnya saya cuma bagi 3, yaitu dalam fase menghibur, edukasi, dan beribadah. Ini framing besarnya gitu ya. Apakah nanti konten informasi kita berkutat di proses menghibur, ataukah nanti ada proses edukasinya, ataukah yang lebih tinggi lagi kita bisa sarana untuk berbagi atau beribadah seperti apa yang saya sampaikan ini. Nah, sederhana tetapi ternyata sudah bisa menjadi metode penelitian ya. Nah, kalau saya uji atau teman-teman uji tadi sesuai dengan fakta, itu disebut dengan deduktif. Nah, kalau kita uji dengan fakta lain itu disebut dengan induktif. Nah, ternyata ada bahasa ilmiahnya ya, ya ada ilmiahnya. Nanti teman-teman akan menemukan mata kuliah metode riset bagaimana, tentu terkhusus dengan bergabung linearnya dengan ilmu komputer gitu. Jadi apapun yang kita bahas tentu kita cari akan linear dengan ilmu komputer atau mata kuliah konten informasi dan perspektif
ilmu komputer atau sains ilmu komputer. Nah, ini disebut dengan metode ilmiah. Saya ulang kembali, apabila saya atau teman-teman uji sesuai dengan fakta, apapun itu disebut dengan deduktif. Nah, apabila kita uji dengan fakta lain, kita sebut dengan induktif. Seperti itulah dikatakan metode ilmiah. Nah, kita masuk sekarang di 3 fase yang saya sederhanakan. Di hiburan, apakah dia mempunyai pembelajaran, apakah dia masuk di konteks beribadah. Itu teman-teman ya. Ini tadi dia life story, dia mempunyai 3 sub. Terkesan sederhana, tetapi cabangnya ternyata cukup banyak, dan ada 2 teknik yang kita bisa pakai atau metodenya. Kita bisa pakai metode perbandingan atau comparison, atau kita bisa pakai metode penggabungan atau hybrid. Jadi teman-teman bisa coba gabung-gabung nanti konteksnya. Jadi dari proses kualitatif tadi kita bisa kuantitatifkan, atau dari proses linguistik tadi berbasis kata-kata ini kita bisa jadi penelitian atau sains ilmu komputer. Nah, saya masuk sekarang di konteks hiburan. Mungkin teman-teman nanti kalau boring bisa sambil minum kopi dulu. Hiburan tentu teman-teman sudah paham, tentu sering lihat tiap hari, bahkan tiada hari tanpa hiburan mungkin. Ini ya, game. Ini ya, komedi. Ini ya, anekdot-anekdot. Ini ya, romance atau cerita-cerita romance. Ini ya, drama. Ini ya, parodi dan seterusnya. Nah, konteks hiburan tadi yang teman-teman nanti bisa menambahnya atau bisa menguranginya. Ini literatur saya menemukan bahwa ada drama, komedi, parodi, games, romance, atau anekdot. Hiburan tadi masuk di domain non formal. Ini non formal ya. Kalau kita masuk di konteks formal itu akan berbeda. Nah, walaupun dia masuk di domain non formal, tentu konten yang akan kita sampaikan itu mempunyai makna yang jelas, atau konten yang jelas, mempunyai argumen yang kuat. Jadi apa yang tadi teman-teman lihat walaupun baru slide ke-5 sekarang, tentu dia mempunyai argumen yang kuat mengenai apa pembahasan saya atau pembahasan teman-teman nanti. Kalau tidak, teman-teman itu nanti bisa membuatnya menjadi literatur. Nah, target saya atau market share saya, teman-teman bisa berpikir, bisa tersenyum, atau teman-teman bisa terharu, atau teman-teman bisa tertawa, atau teman-teman bisa tersinggung, atau orang bisa tersinggung, atau orang bahagia. Ini adalah market share kita teman-teman dalam proses pembuatan meng-create konten informasi multimedia tadi. Apakah konsumen kita bisa tersenyum, terharu, tertawa, berpikir, tersinggung, dan seterusnya. Saya dalam konteks pembahasan ini untuk saya bahasnya dalam konteks dia sebagai bahan penelitian ya. Jadi konteks tersebut nanti akan kita detail-detailkan kalau teman-teman mau masuk di fase-fase atau mata kuliah ini sebagai bahan rujukan untuk tugas akhir. Jadi tidak serta-merta hanya kita pegang toolsnya habis itu selesai gitu tanpa makna apa-apa. Jadi sekarang pembahasan sederhana mengenai konten informasi multimedia, teman-teman sudah bisa mempunyai argumen yang kuat. Nah, seperti tadi masih pembahasan domain, tentu dia mempunyai market share seperti tadi ini, dia mempunyai market share. Nah, jelas dia harus mempunyai status sosial. Apakah yang kita sampaikan itu orang kaya, orang kelas menengah, atau orang yang kurang beruntung? Nah, apakah pembahasan kita nanti mempunyai gender tertentu, laki-laki, perempuan? Nggak ada bencong sini ya. Apakah nanti pembahasan kita mempunyai klarifikasi atau domain usia tertentu, seperti teman-teman masuk di market share remaja, kan nggak ada yang tua sini ya. Kalau ada yang tua seperti saya ya,
atau masih anak-anak kan nggak bisa. Nah, ternyata domain tersebut teman-teman, 3 fase dalam kehidupan yang teman-teman sudah sekarang masuk di tengah tadi itu, untuk markeser remaja. Tapi ada juga sih yang sekarang sudah remaja, tapi kecepatan dia menjadi tua, atau anak-anak sudah menjadi tua ya, atau orang tua masih seperti anak-anak. Nah itu tidak jelas dia. Nah saya terangkan pelan-pelan teman mengenai markeser anak-anak. Nah dalam framing kepala anak-anak, dia mempunyai bayangan tentang apa rencana mereka untuk mengubah planet ini. Nah, maka dia masuk di games-games, anekdot-anekdot tadi ya. Dia mempunyai dia mempunyai fase ya, atau dia mempunyai gambaran bahwa anak-anak tadi mempunyai bayangan. Ini hampir semua ya, anak-anak yang sehat gitu atau yang normal, dia mempunyai bayangan tentang apa yang mereka rencanakan buat mengubah planet ini. Makanya anak-anak itu biasanya suka bertanya apa, mengapa, untuk apa, dan seterusnya. Karena dalam kepala anak-anak ada seperti itu. Nah, konten-konten seperti itu disediakan sekarang, terhambur di media mainstream ya. Terhambur kan acara-acara atau tontonan-tontonan seperti bermain Play-Doh, bermain apa, dan seterusnya itu ya. Kan banyak acara-acara membuat kerajinan, apalagi itu acara-acara kreatif dan seterusnya. Karena dalam framing anak-anak, di dalam kepala mereka hampir mayoritas mereka merencanakan untuk mengubah planet ini dalam kerangka berpikir anak-anak tersebut. Nah, kalau ada orang remaja berpikir seperti itu, berarti dia masih anak-anak. Itu ya teman-temannya yang tersinggung ya, yang sudah remaja tapi bersifat anak-anak. Nah, masuklah teman-teman sekarang atau teman-teman sekarang di range usia remaja. Nah, hati-hati teman-teman. Penelitiannya menemukan bahwa hampir semua tidak memiliki sensor. Ada beberapa, tapi tidak semua ya. Rata-rata tidak mempunyai sensor. Karena mereka, penelitian atau literatur menemukan mereka sangat setia dalam insting mereka. Nah, bahasanya ya, mohon maaf, ini bisa disebut dengan kepala batu, lagi mencari jati diri, dan seterusnya. Karena mereka setia dengan insting mereka. Ini bahasa sederhananya, atau bahasa yang lebih wise gitu, disebut dengan setia dengan insting mereka. Dan hati-hati, hampir sebagian besar tidak memiliki sensor. Nah, disinilah teman-teman harus bisa sebagai calon sarjana tadi bisa memanfaatkan mana yang negatif, mana informasi positif, mana yang halal, mana yang haram, mana yang layak ditonton, mana yang tidak layak, mana yang bukan punya kita, mana yang bukan punya kita, mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Dan itulah masuk di konteks-konteks seperti teman-teman harus mendalaminya gitu ya. Jadi masa remaja tadi juga nanti akan berakhir seperti masa anak-anak tadi, bagaimana ingin mengubah planet ini dan seterusnya. Ini makanya kalau anak-anak sangat di hampir semua orang tua di sekolah juga, kalau gede mau jadi apa anak-anak, karena dia harus diajar untuk merencanakan mengubah planet ini. Fase selanjutnya atau marketer dewasa seperti saya dan teman-teman, kalau hampir semua seusia saya juga, paling apa yang kita lihat, apa yang kita rasa atau empirisnya hanya sesuai dengan itu, core faktor sesuai dengan empiris mereka. Jadi kalau yang kita nikmati ya, kalau sesuai dengan apa empiris dan ternyata ya kita sering bahas atau kita ingin memikirkannya. Kalau tidak sesuai lagi tidak. Kadang-kadang juga malas gitu ya. Tapi ada juga yang sudah masuk di fase dewasa tapi masih terkukung atau masih di kerangkeng markeser remaja tadi, karena bahkan dia masih tidak memiliki sensor, seperti sudah tua tapi masih main game, itu kan lain lagi ya. Nah itu mohon maaf, seperti itulah fase tadi, 3 fase tadi dalam kehidupan yang dipelajari secara mendalam di proses human computer interaction tadi atau HCI tadi itu ya. Nah, saya turunannya adalah
bagaimana teman-teman akhirnya nanti mata kuliah ini bisa menggiring teman-teman bisa membuat konten yang kreatif, bisa membuat konten sesuai dengan bagan-bagannya, dan tentu diharapkan teman-teman mata kuliah ini bisa mengantar teman-teman membuat penelitian yang lebih baik gitu. Biasanya begini teman-teman, dalam konteks hiburan dan entertainment, bukannya kita tidak mau berbagi cerita hidup, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara membagikannya. Nah, disinilah biasanya kalau kalian teman-teman bisa menonton atau melihat talk show, bagaimana hebatnya uh, uh, MC gitu ya, atau wawancara seperti Najwa Shihab, uh, Kang Ilyas, dan seterusnya gitu, sebagai MC. Bagaimana mereka memancing sehingga orang yang awalnya tidak mau berbagi cerita hingga akhirnya berbagi cerita. Nah, karena tidak semua orang tahu bagaimana caranya berbagi cerita. Nah, itu adalah fase-fase hiburan tadi. Nah, tentu ada yang masuk di framing true story atau cerita beneran. Ada yang cuma cover box, atau cerita ini poles-poles. Bagaimana yang awalnya positif sedikit digede-gedein sehingga negatifnya banyak, atau negatif saya sebenarnya di framing hingga jadi positif. Ini masuk teori ini digunakan untuk teori buzzer, influencer, dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana proses menyampaikan pesan, di packaging, dikemas dengan sedemikian rupa, dan tentu membutuhkan anggaran yang besar, sehingga dari sini turunannya bisa lari ke sini. Ya pasti orang terpengaruh, karena apapun yang kita lakukan adalah proses memori menarik informasi di kepala kita. Mana yang dominan itu yang kita lakukan. Tidak mungkin yang yang tidak dominan yang kita lakukan. Makanya hati-hati kita menonton, kita melihat, dan seterusnya, segala sesuatu yang berbau negatif. Berarti kesimpulannya Pak, ya kesimpulan kita bisa jadikan proses kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, teman-teman tadi sudah dengar cerita celoteh saya atau apapun, konteks yang sederhana tadi yang baru 8 slide ternyata diterangkan dengan panjang. Tentu teman-teman bisa uji dengan logika dan rasio teman-teman, apakah apa yang saya katakan atau review kita mengenai materi ini sesuai dengan logika dan rasio, sesuai dengan fakta ya, atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan berarti bahaya ya. Nah, tujuan akhirnya insya Allah bisa menceraskan kehidupan teman-teman, memperbaiki kalau ada ketidaksempurnaan, dan tentu tidak sempurna pembahasan saya ini. Nah, kalau masuk di konteks terakhir mengenai pembelajaran, seperti tadi tiga fase tadi, hiburan, pembelajaran, dan beribadah. Masuk di pembelajaran tadi teman-temannya. Ini konteks kedua berarti teman-teman ada pembelajaran. Itu kita masuk di domain formal. Kalau tadi masuk di domain non formal, hiburan masuk di non formal. Kalau pembelajaran masuk di formal. Nah, masuk di formal maksudnya ya semualah, estetikanya juga formal, cara menyampaikannya formal, dan seterusnya. Atau teman-teman hybrid saja, masa belajar sambil menyelam sambil dengan pakaian tidak wajar, kan tentu sesuai dengan penyampaian tadi. Apakah kita bahasnya tutorial, apakah pembahasan kita mengenai musik, ataukah ilmu-ilmu sains komputer, atau matematika, atau coding, sejarah, dan seterusnya. Itu masuk di domain formal, artinya boleh diimprove tapi tidak boleh keluar dari rule-nya. Beda dengan konteks hiburan tadi ya, berbeda dengan konteks hiburan. Itu fase-fasenya ya teman-teman. Ini menurut sintesis saya, teman-teman bisa rubah dan hybrid saja nanti kalau ada ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dengan kenyataan yang teman-teman temui di lapangan. Ternyata pembelajaran ini bisa menarik, bisa boring teman-teman kalau teman-teman tidak mendalami secara detail atau masuk di kerangka berpikir yang lebih dalam. Nah, logika dan rasio teman-teman sudah melihat di slide 7 slide ke belakang. Ternyata teman-teman bisa uji saya ulang kali, bisa uji dengan logika dan rasio teman-teman sesuai dengan fakta teman-teman sendiri. Kalau tidak sesuai berarti ada sesuatu yang aneh dari metode pembelajaran ini atau teori kita mengenai life story tadi. Nah, masih dalam konteks pembelajaran atau bagaimana
menelah sebuah ilmu dan pengetahuan, tentu dia harus mempunyai struktur dan kerangka. Sintesis yang saya dapat itu paling tidak dia mempunyai 3 poin. Yang pertama, kebenaran tidak mutlak adanya. Ya pasti ya, tidak mutlak ada. Kebenaran hari ini belum tentu benar besok. Tetapi dia tidak mungkin benar 100% dan tidak mungkin salah 100%. Kita uji dengan sesuai dengan metodologi yang bidang ilmu kita masing-masing. Kalau kita ilmu komputer, kita uji dengan sains ilmu komputer berbasis numerik gitu. Nah, empirisnya itu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Nah, poin kedua, siapapun dapat menguasainya. Tentu ya, atau tidak, siapapun dapat menguasainya dengan mempelajari metode dan prosedurnya. Jadi teman-teman sekarang bisa menulis di kertas, tempel di kamar, apapun itu teman-teman dapat menguasai ilmu dan pengetahuan hanya dengan menguasai metode dan prosedurnya. Ini bahasa ilmiahnya disebut dengan intersubjektif. Nah, lain halnya dengan yang poin ketiga, maksudnya poin ketiga. Prosedur dan metode tadi, yang ini tadi, harus dapat diulangi kebenarannya. Hingga akhirnya bahasa ilmiah disebut dengan reproduktif. Jadi dia terus berlingkar, terus dengan melingkar. Itulah disebut dengan ilmu pengetahuan teman-teman. Paling tidak, sintesis saya menemukan 3 poin saja. Seperti itu teman-temannya, yaitu adalah kerangka dari anatomi, fenomena, dan konsep. Jadi kalau teman-teman bisa terhindar dari proses konten-konten yang liar nanti. Jadi tidak bisa teman-teman pertanggungjawabkan gitu. Hingga nanti bisa berujung di jurisdiksi kalau salah ngoceh itu ya. Nah, karena kita tidak bisa mengujinya ternyata. Jadi jangan masuk di pembahasan yang teman-teman tidak kuasai untuk membuat suatu konten-konten yang bersifat eksperimental gitu ya. Jadi teman-teman sekarang bisa paham kenapa banyak buzzer dan seterusnya. Dia masuk di konteks mana? Ya teman-teman bisa review sendiri dan teman-teman bisa simpulkan isi kepala dia. Nah, tadi apa yang saya sampaikan atau kita sampaikan di 10 slide sebelumnya, itu bisa menjadi personal identity atau konten dapat dibuat menjadi personal identity. Nah, tentu dia akan berujung pada kebenaran dan loyalitas, tidak mungkin kebohongan dan loyalitas teman-teman. Apa yang saya sampaikan, apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman lihat sekarang adalah proses, walaupun tidak benar 100%, adalah proses jeripaya kita atau proses kita mencari kebenaran dan terus memperbaikinya. Itu disebut dengan loyalitas. Jadi tidak mungkin kebohongan dan loyalitas. Ini pasti akan terbongkar nanti. Siapapun jadi pemimpin, kalau dia balut ini, kasihan nanti dari tuanya. Kasihan ya, akan sia-sia tadi. Akan sia-sia perjuangan hidupnya. Maka teman-teman sekarang sudah bisa paham bahwa kebenaran dan loyalitas. Hati-hati teori buzzer berarti teori buzzer sudah bisa patah di sini teman-temannya. Dan tidak hanya temporary ya, temporary. Itu akan menjadi personal identity dia. Dia akan dicap negatif. Karena di sininya ini tesis sintesis saya ya, menemukan seperti ini. Hati-hati di sini proses identitinya dia bisa dinilai negatif. Jadi teman-teman jangan sembarang bertingkah laku, berkata-kata yang negatif, karena kalau itu terus-menerus sehingga membentuk jadi loyalitas, personal identity nanti tercap teman-teman di sosial, di masyarakat akan berubah menjadi negatif. Nah, kita masuk di fase ketiga dari life story tadi. Ini ya. Ya. Beribadah atau apapun yang saya sampaikan atau teman-teman lihat ini mudah-mudahan jadi konteks beribadah. Itu adalah tujuan. Jadi teman-teman sudah bisa paham. Jadi ternyata beribadah itu adalah tujuan. Jadi kalau kita sintesiskan, jadi menarik ini pembahasan. Jadi ini hiburan non formal, ini formal, ini adalah tujuan. Itu teman-teman ya. Saya ulang kembali, hiburan non formal, pembelajaran formal, beribadah tujuan hidup manusia. Jadi apapun kita lakukan dia mempunyai rule yang jelas. Walaupun tadi hanya berbasis kata-kata gitu. Nah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan insya Allah mempunyai nilai kebenaran. Mungkin syiar agamanya sedikit karena saya tidak masuk konteks di proses syiar agama gitu ya.
hakikat kita sebagai manusia, menceritakan kebaikan, menyampaikan proses negatif dan positif tadi, sehingga dipelajari di belakang hari kemudian, termasuk teman-teman yang akan mengujinya nanti. Dan tentu mempunyai nilai keteladanan. Semoga ini bisa dinilai jadi proses keteladanan dan seterusnya itu disebut dengan tujuan. Nah, tujuan akhir atau kerangka tadi beribadah tadi ini masuk dia di framing atau di domain kecerdasan spiritual kita, atau bahasa ilmiah disebut dengan SQ atau kecerdasan spiritual. Jadi lengkaplah tadi pembahasan kita yang sederhana ini, proses kita yang cuman slide 14 slide tadi, sehingga bisa menjadi konteks yang panjang tadi ya. Nah, seperti itu teman-teman, pembahasan kita mengenai life story tadi, teman-teman bisa urai, bisa melamun, bisa fotokopi, bisa menentukan sikap teman-teman mau masuk di konteks mana, mendalami life story tadi dalam point oriented core-nya. Nah, point oriented core-nya ini teman-teman bisa memilih saja, tidak usah semuanya, atau teman-teman coba gabungkan untuk menelaahnya menjadi sebuah konten informasi yang menarik gitu. Jadi teman-teman kalau membuat acara TV atau acara apa, teman-teman bisa membuat dia fase-fase tertentu dengan segmen-segmen tertentu. Atau teman-teman ingin buat perusahaan sendiri, jadi YouTuber, tapi YouTuber yang lebih profesional dibanding dengan YouTuber apa yang saya lakukan. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf sekali ketidaksempurnaan dari metode dari materi ini materi sebenarnya materi lama yang belum sempat saya review untuk mencari jurnal dan literaturnya yang lebih rapi lagi. Kalau ada diskusi, mungkin kita akan diskusi lebih dalam lagi. Seperti biasa teman-teman, untuk membuktikan teman-teman sudah aktif dan mendengarkan materi kuliah kita dengan kelas online ini, teman-teman bisa menuliskan nama yang lengkap, jangan disingkat-singkat, menuliskan kelas teman-teman. Jadi saya ulang kembali, nama lengkap, bisa dalam kurung kelas, SI berapa gitu ya, NIM-nya, udah tulis NIM teman-teman. Jadi formatnya seperti itu, nama lengkap, kelas dan NIM. Itu teman-teman. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Kita akan masuk nanti di praktek juga. Sabar saja, kita akan masih tetap akan berkutat di proses pendalaman materi teman-teman, di proses teoritis ya, dalam konteks konten informasi multimedia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.